Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita Inside School Academy. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan coba memberikan sedikit informasi atau tips terkait dengan bagaimana cara mendaftar atau register akun ke jurnal. Baik, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, kalau misalnya kita mau mendaftarkan akun kita supaya bisa untuk mensubmit atau mengirimkan artikel ke sebuah jurnal, maka kita bisa membuka terlebih dahulu jurnal yang akan kita tuju. Kemudian biasanya kalau misalnya kita sudah membuka jurnal yang kita tuju, misalnya ini kita berikan contoh ke jurnal International Journal of Islamic Religion and Culture Studies. Nah, di jurnal itu hampir semua panel atau tools yang ada itu sama, meskipun nanti ada beberapa varian yang biasanya diberikan oleh masing-masing jurnal. Tetapi secara umum intinya apa yang akan kita lakukan untuk melakukan register atau mendaftar itu biasanya ada semua. Dan biasanya ada menu di situ yang bisa kita lihat, yaitu yang pertama kita cari saja menu login gitu ya untuk mendaftar. Nah, baru kemudian kita akan melihat pada menu login itu biasanya akan diberikan dua alternatif. Jadi pertama, kalau misalnya kita sudah mendaftar, maka kita tinggal memasukkan username dan password. Tapi apabila kita masih baru dan ingin mendaftar atau meregister ke jurnal tersebut, maka kita bisa memilih menu register. Jadi biasanya dua item ini biasanya muncul di jurnal. Kemudian kita akan melakukan register untuk memenuhi beberapa syarat yang diminta, begitu ya. Nah, pada menu register itu biasanya akan muncul beberapa item. Yang pertama biasanya di profile, itu nanti muncul biasanya terkait dengan given name. Itu nanti silahkan kita mau mengisi apa kira-kira nama yang akan atau kita pakai. Biasanya juga kita samakan dengan nanti yang user. Terserah nanti kita mau mengisi apa. Kemudian kalau family name itu bisa dihilangkan biasanya atau tidak diisi atau di skip, karena biasanya yang bertanda bintang itu biasanya yang wajib diisi. Kalau tidak ada tanda bintang maka kita bisa skip saja. Kemudian font juga bisa jadi nanti ada, atau misalnya di beberapa jurnal juga mungkin font itu tidak masuk. Dan nanti tergantung dari masing-masing menu di jurnal tersebut. Kemudian yang berikutnya biasanya ada affiliation atau afiliasi kita mau kemana. Kalau misalnya kita di universitas tertentu, maka kita masukkan nama dari universitas tersebut. Atau mungkin lembaga lain, itu bisa dimasukkan. Kemudian yang berikutnya, di menu register juga muncul yaitu username, password, dan biasanya untuk password itu di-repeat atau diulang 2 kali. Jadi di sini username kita isi kira-kira nama apa yang akan kita masukkan di situ. Kalau terkait dengan password biasanya juga nanti mengikuti dari ketentuan dari masing-masing jurnal. Ada jurnal yang memang simple, jadi menggunakan perpaduan antara angka dan huruf saja. Tapi juga ada jurnal yang biasanya meminta juga angka, kemudian huruf, kemudian juga angka yang besar, atau mungkin syarat-syarat lain. Nah, biasanya itu muncul di notes atau di catatan jurnal tersebut. Nanti tergantung kita bisa melihat dan membacanya di situ. Nah, apabila username, password, kemudian sudah kita isikan, maka biasanya di bawahnya itu kita bisa melihat beberapa menu atau item yang di situ menyebutkan terkait dengan apakah data kita sudah komplit atau lengkap. Nah, biasanya kita centang saja. Biasanya ada 3 item, ya, yang 1, 2 terkait dengan data kita untuk dikoneksi. Kemudian yang kedua itu biasanya notif terkait dengan publikasi baru yang nanti muncul dari jurnal atau mungkin pengumuman-pengumuman yang ada.
atau bisa juga nanti terkait dengan username dan password kita yang masuk ke email kita. Nah, itu nanti tergantung apa yang ditulis oleh jurnal masing-masing. Nah, biasanya yang ketiga itu terkait dengan permohonan atau permintaan dari jurnal untuk bisa menjadi reviewer. Kalau misalnya Anda tidak berkenan, maka itu tidak dicentang, tidak apa-apa. Jadi yang dicentang biasanya terkait dengan koleksi data, kemudian juga terkait dengan notif-notif yang bisa kita dapatkan dari jurnal. Nah, itu nanti tergantung kita. Nah, kalau itu sudah kita centang, maka kemudian kita langsung klik registernya. Nah, pada saat register itu nanti sudah kita laksanakan, kalau dia berhasil, maka dia akan memunculkan beberapa menu terakhir yang bisa kita lihat, yaitu biasanya ada informasi terkait dengan registration complete atau registrasi sudah lengkap. Nah, di situ nanti biasanya muncul juga informasi terkait dengan new submission atau submit yang akan kita lakukan, kemudian bisa terkait dengan edit my profile, atau kemudian yang lainnya, misalnya diminta kembali ke dashboard dan sebagainya. Artinya kalau sudah ada informasi terkait dengan registrasi tersebut sudah komplit, maka kita sudah masuk dan sudah mendaftar di jurnal yang kita tuju. Jadi itu yang nanti bisa kita lakukan, sehingga nanti ketika kita sudah mendaftar atau register di jurnal tersebut, kita bisa melakukan langkah lain ketika kita mau submit atau mengirimkan artikel yang sudah kita siapkan. Gitu ya. Jadi ini cukup simpel, cukup sederhana, dan semoga bisa menjadi panduan yang mudah bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mensubmit artikel yang biasanya ditugaskan oleh dosen atau mungkin pembimbing dan sebagainya. Begitu juga mungkin untuk dosen-dosen yang mau mensubmit artikel ke jurnal tertentu, itu saya kira bisa menjadi istilahnya itu panduan sederhana begitu ya. Baik, selamat mencoba dan sukses selalu. Tunggu tutorial kita berikutnya di Insight School Academy. Salam.